Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salam pertobatan, berkah dalam. Ojo lali bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini, Jumat 31 Maret 2023. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 31 sampai 42. Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa." Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu Ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hidup bermasyarakat, kita menemukan banyak pribadi yang belum dewasa dalam menerima perbedaan. Seringkali perbedaan menimbulkan pertengkaran, permusuhan, kebencian, dan kadang juga pembunuhan. Kita masih begitu sempit memahami perbedaan. Perbedaan sebagai sebuah kekayaan dalam kehidupan bersama dianggap menjadi masalah. Karena banyak di antara kita yang menyempitkan pemahaman bahwa yang paling benar adalah dirinya, kelompoknya, sedangkan yang lain itu salah. Bacaan Injil hari ini membicarakan soal perbedaan itu. Orang-orang Yahudi belum bisa menerima perbedaan. Mereka berpegang teguh pada ajaran mereka. Di luar itu dianggap salah. Sehingga kehadiran Yesus dianggap sebagai musuh bagi mereka. Mereka mau melemparkan Yesus dengan batu. Mereka tidak peduli apapun yang sudah dilakukan Yesus pada banyak orang. Misalnya yang sakit disembuhkan, yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, yang mati dihidupkan. Tapi karena fanatisme mereka, maka tertutup mata hati mereka akan semua kebaikan yang dibuat Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah ini adalah kisah kita. Sering kita juga demikian, kadang kita merasa diri paling baik, paling benar, paling suci. Kita memiliki pikiran sendiri, sehingga apapun yang dari luar diri kita dianggap salah. Yang benar cuma kita. Kisah ini akan terus berkembang dalam kehidupan kita. Orang akan merasa diri paling baik dan benar, dan sulit menerima perbedaan. Injil hari ini memberikan pencerahan pada kita akan satu hal, yakni sikap rendah hati. Sikap di mana kita mau menerima dan menghargai perbedaan. Sikap di mana kita mau terbuka akan perbedaan itu. Sikap rendah hati memang sulit diwujudkan karena kita memiliki ego yang tinggi. Kita gengsi mengakui kehebatan orang lain. Tapi hari ini Tuhan mengajak kita dan mengetuk hati kita.
untuk tetap menjadi pribadi yang rendah hati dan bijaksana dalam kehidupan bersama dengan yang lain. Perbedaan selalu ada, dan itu butuh sikap rendah hati untuk menerima perbedaan itu dan mulai belajar dari perbedaan itu menuju sebuah sukacita bersama. Dalam perbedaan, kalau orang menghargai satu sama lain, orang menghormati satu sama lain, semuanya akan pasti indah. Maka mari kita jaga hati kita supaya tetap menjadi pribadi yang mau menerima perbedaan sebagai sebuah anugerah dari Tuhan, di mana kita mau mewujudkan dalam perbedaan itu semangat kebersamaan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.